Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmatnya kepada kita semua sehingga dapat berkumpul melalui Zoom kali ini untuk melakukan presentasi Pancasila. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hilda Aprilia, selaku moderator dari kelompok 5 KESA 1B, ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen mata kuliah Pancasila, yakni Bapak Studi Rizal yang telah membimbing kami dalam mengerjakan tugas mata kuliah ini dengan baik dan sesuai dengan kaidah yang telah ditentukan. Dan teman-teman yang telah memperhatikan jalannya presentasi kelompok 5. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat. Namun sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan teman-teman kelompok 5 lainnya, yaitu Hairina Sekarwati, Aprilia Salsabila, Vika Kartika, Aina Nur Syafitri, Fatihah Rai Apriani, Febrianti, dan Fitri Nurul Komariah. Agar tidak membuang waktu, izinkan saya untuk memulai jalannya presentasi ini. Materi pertama mengenai pengertian filsafat dan Pancasila sebagai dasar filsafat, yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Selanjutnya, pengertian filsafat. Istilah filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia, tersusun dari kata philos yang berarti cinta atau philia yang berarti persahabatan, tertarik, dan kata sophos yang berarti kebijaksanaan, pengetahuan, keterampilan, pengalaman praktis, dan inteligensi. Berkaitan dengan apa yang dilakukannya, filsafat adalah pengetahuan yang dimiliki rasio manusia yang menembus dasar-dasar terakhir dari segala sesuatu. Secara umum, filsafat merupakan ilmu yang berusaha menyelidiki hakikat segala sesuatu untuk memperoleh kebenaran. Berdasarkan pengertian umum ini, ciri-ciri filsafat dapat disebut sebagai radikal, menyeluruh, dan integral, atau dapat dikatakan sebagai suatu cara berpikir yang mengupas sesuatu sedalam-dalamnya. Pancasila sebagai dasar filsafat. Yang pertama, menurut Muhyamin, Pancasila tersusun secara harmonis dalam suatu sistem filsafat. Ajaran Pancasila adalah suatu sistem filsafat. Yang kedua, menurut Sudiman Kartohadiprodjo, Pancasila sebagai filsafat bangsa Indonesia berdasarkan atas ucapan Bung Karno yang menyatakan bahwa Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia. Yang ketiga, menurut Noto Negoro, kedudukan Pancasila dalam negara Indonesia dalam pengertian sebagai dasar filsafat, sifat kefilsafatan dasar negara tersebut diwujudkan dalam rumus abstrak sila kelima Pancasila. Menurut Ruslan Abdul Ghani, Pancasila adalah filsafat negara yang lahir sebagai kolektif ideologis dari seluruh bangsa Indonesia. Selanjutnya, ada 4 cabang keilmuan filsafat. Yang pertama itu ada metafisika, epistemologi, aksiologi, dan logika. Sekian penjelasan dari saya. Dan materi selanjutnya mengenai filsafat Pancasila dan prinsip-prinsip filsafat Pancasila yang akan dijelaskan oleh Saudari Fitri Nurul Komariah. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan membacakan materi tentang filsafat Pancasila. Filsafat Pancasila dapat didefinisikan sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh. Next. Prinsip-prinsip filsafat Pancasila. Pancasila ditinjau dari kausal Aristoteles dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama ada kausa materialis. Kausa materialis diambil dari nilai sosial budaya Indonesia. Prinsip-prinsip filsafat Pancasila di Indonesia pertama ialah berdasarkan kausa materialis, yaitu prinsip Pancasila digali dari nilai dan norma yang ada di dalam bangsa Indonesia, bukan berasal dari bangsa yang lainnya. Yang kedua ada kausa formalis. Kausa formalis tercantum secara resmi dalam UUD 1945. Prinsip-prinsip filsafat Pancasila di Indonesia yang selanjutnya dapat dijelaskan dengan kausa formalis. Berdasarkan kausa ini, Pancasila terdapat di dalam pembukaan UUD 1945, sehingga menjadikan keberadaan
resmi atau formal karena telah memenuhi syarat kebenaran formal. Yang ketiga ada kausa efisiensi. Kausa efisiensi rumusnya tepat dengan bangsa ini. Prinsip-prinsip filsafat Pancasila di Indonesia yang ketiga dapat dijelaskan dengan kausa efisiensi, yaitu ketetapan segala hal yang dilakukan oleh BPUPKI dan PKI dalam merancang dan merumuskan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Dan yang terakhir ada kausa finalis. Kausa finalis isinya sesuai dengan tujuan. Prinsip-prinsip filsafat Pancasila di Indonesia yang terakhir ini dibahas dalam kesempatan ini dapat dijelaskan dengan kausa finalis, yaitu segala rumusan Pancasila berhubungan dengan tujuan dari keberadaan Pancasila itu sendiri. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudari Fitri Nurul Komaria atas penjelasannya. Selanjutnya materi ketiga yang mengenai dasar ontologis yang akan dijelaskan oleh Saudari Hoirina Sekarwati. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih pada moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang landasan ontologis Pancasila. Dasar-dasar ontologis Pancasila menunjukkan secara jelas bahwa Pancasila itu benar-benar ada dalam realitas dengan identitas dan entitas yang jelas. Melalui tinjauan filsafat, dasar ontologis Pancasila mengungkap status istilah yang digunakan, isi dan susunan sila-sila, tata hubungan, serta kedudukannya. Dasar ontologis Pancasila pada hakikatnya adalah manusia yang memiliki hakikat mutlak monopluralis. Secara ontologis, realitas yang menjadikan sifat-sifat melekat dan dimiliki Pancasila dapat diungkap sehingga identitas dan entitas Pancasila itu menjadi sangat jelas. Nama Pancasila yang menjadi identitas 5 dasar negara Indonesia adalah dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jika ditinjau menurut sejarah asal-usul pembentukannya, Pancasila memenuhi syarat sebagai dasar filsafat negara. Ada 4 macam sebab atau kausa yang menurut Noto Nagoro dapat digunakan untuk menetapkan Pancasila sebagai dasar filsafat negara, yaitu yang pertama, sebab berupa materi atau kausa material. Bangsa Indonesia sebagai asal mula bahan atau kausa materialis terdapat dalam adat kebiasaan, kebudayaan, dan dalam agama-agamanya. Yang kedua, sebab berupa bentuk atau kausa formalis. Seorang anggota BPUPKI yaitu Bung Karno yang kemudian bersama-sama Bung Hatta menjadi pembentuk negara sebagai asal mula bentuk dan asal mula tujuan dari Pancasila sebagai calon dasar filsafat negara. Yang ketiga, sebab berupa tujuan atau kausa finalis. Bung Karno dan Bung Hatta serta anggota BPUPKI menyusun rencana pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tempat terdapatnya Pancasila dan juga BPUPKI yang menerima rencana tersebut dengan perubahan sebagai asal mula sambungan. Dan yang terakhir, sebab berupa asal mula karya atau kausa efisien. PPKI sebagai asal mula karya yaitu yang menjadikan Pancasila sebagai dasar filsafat negara yang sebelumnya ditetapkan sebagai calon dasar filsafat negara. Sekian saya kembalikan pada moderator. Terima kasih kepada Hoirina Sekarwati atas penjelasannya. Selanjutnya materi keempat mengenai dasar epistemologis Pancasila yang akan dijelaskan oleh Febrianti. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan epistemologis Pancasila. Epistemologis adalah cabang filsafat yang menyelidiki asal, syarat, susunan, metode, dan validitas ilmu pengetahuan. Epistemologi sendiri meneliti sumber pengetahuan, proses, dan syarat terjadinya pengetahuan, batas dari validitas ilmu pengetahuan. Menurut itu sendiri, pada tahun 1984, terdapat 3 persoalan yang mendasar dalam epistemologis, yaitu yang pertama tentang sumber pengetahuan manusia, yang kedua tentang teori kebenaran pengetahuan manusia, dan yang ketiga tentang watak pengetahuan manusia. Secara epistemologis, kajian Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mencari suatu hakikat Pancasila sebagai sistem pengetahuan. Ini berarti dasar epistemologis Pancasila pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dari dasar ontologisnya. Maka dasar epistemologis Pancasila sangat berkaitan erat dengan konsep dasarnya tentang hakikat manusia, tentang sumber pengetahuan
Pancasila, sebagaimana telah dipahami bersama, adalah nilai-nilai yang ada pada bangsa Indonesia sendiri. Nilai-nilai tersebut merupakan kausa materialis Pancasila. Tentang susunan Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan, maka Pancasila memiliki susunan yang bersifat formalogis, baik dalam arti susunan sila-sila Pancasila maupun isi Pancasila itu sendiri. Nah, susunan kesatuan sila-sila Pancasila adalah bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, selebihnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk Febrianti atas penjelasannya. Selanjutnya, materi kelima mengenai dasar aksiologis Pancasila yang akan dijelaskan oleh Aina Nursyafitri. Kepadanya dipersilahkan. Dasar aksiologis Pancasila. Aksiologis berkaitan erat dengan penelaahan atas nilai dari aspek aksiologi. Pancasila tidak dapat dilepaskan dari manusia Indonesia sebagai latar belakang. Karena Pancasila bukan nilai yang ada pada dirinya sendiri, melainkan nilai yang diciptakan oleh manusia. Pancasila mengandung nilai baik intrinsik maupun ekstrinsik atau instrumental. Nilai intrinsik Pancasila adalah hasil perpaduan antara nilai asli milik bangsa Indonesia dan nilai yang diambil dari budaya luar Indonesia. Kekhasan nilai yang melekat dalam Pancasila sebagai nilai intrinsik terletak pada diakuinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial sebagai satu kesatuan. Kekhasan ini yang membedakan Indonesia dari negara lain. Nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan memiliki sifat umum yang universal. Karena sifat yang universal, maka nilai-nilai itu tidak hanya milik manusia Indonesia, melainkan manusia seluruh dunia. Sebagai nilai instrumental, Pancasila tidak hanya mencerminkan identitas manusia Indonesia, melainkan juga berfungsi sebagai cara dalam mencapai tujuan, dalam mencapai mufakat, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila juga mencerminkan nilai realitas dan idealitas. Pancasila mencerminkan nilai realitas, karena di dalam sila-sila Pancasila berisi nilai yang sudah dipraktekkan dalam hidup sehari-hari oleh bangsa Indonesia. Di samping mengandung nilai realitas, sila-sila Pancasila berisi nilai-nilai idealitas, yaitu nilai yang diinginkan untuk dicapai. Dengan demikian, berarti nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh pula. Nilai-nilai itu saling berhubungan secara erat, dan nilai-nilai yang satu tidak dapat dipisahkan dari nilai yang lain. Atau nilai-nilai yang dimiliki bangsa Indonesia itu akan memberikan pola patron bagi sikap, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Aina Nursyafitri atas penjelasannya. Selanjutnya, materi ke-6 mengenai hakikat sila-sila Pancasila dan hakikat abstrak yang akan dijelaskan oleh Aprilia Salsabila. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya ada hakikat sila-sila Pancasila. Kata hakikat dapat diartikan sebagai suatu inti yang terdalam dari segala sesuatu yang terdiri dari sejumlah unsur tertentu, dan yang mewujudkan sesuatu itu sehingga terpisah dengan sesuatu lain dan bersifat mutlak. Menurut Notonagoro, hakikat segala sesuatu mengandung kesatuan mutlak dari unsur-unsur yang menyusun atau yang membentuknya. Selanjutnya ada hakikat abstrak. Hakikat abstrak disebut juga sebagai hakikat jenis atau hakikat umum yang mengandung unsur-unsur yang sama, tetap, dan tidak berubah. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Aprilia Salsabila atas penjelasannya. Selanjutnya materi ke-7 mengenai hakikat pribadi dan hakikat konkret yang akan dijelaskan oleh Vika Kartika. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya ada hakikat pribadi
pribadi sebagai hakikat yang memiliki sifat khusus, artinya terikat kepada barang sesuatu. Hakikat pribadi Pancasila menunjuk pada ciri-ciri khusus sila-sila Pancasila yang ada pada bangsa Indonesia, yaitu adat istiadat, nilai-nilai agama, nilai-nilai kebudayaan, sifat dan karakter yang melekat pada bangsa Indonesia, sehingga membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa yang lain di dunia. Sifat-sifat dan ciri-ciri ini tetap melekat dan ada pada bangsa Indonesia. Hakikat pribadi inilah yang realisasinya sering disebut sebagai kepribadian dan totalitas konkretnya disebut kepribadian Pancasila. Selanjutnya ada hakikat konkret yang bersifat nyata sebagaimana dalam kenyataannya. Hakikat konkret Pancasila terletak pada fungsi Pancasila sebagai dasar filsafat negara. Dalam realisasinya, Pancasila adalah pedoman praktis, yaitu dalam wujud pelaksanaan praktis dalam kehidupan negara, bangsa dan negara Indonesia yang sesuai dengan kenyataan sehari-hari, tempat, keadaan, dan waktu. Dengan realisasi hakikat konkret itu, pelaksanaan Pancasila dalam kehidupan negara setiap hari bersifat dinamis, antisipatif, dan sesuai dengan perkembangan waktu, keadaan, serta perubahan zaman. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih pada Vika Kartika atas penjelasannya. Selanjutnya, materi terakhir mengenai kesatuan sila-sila Pancasila yang akan dijelaskan oleh Fatihah Rai Apriani. Kepadanya dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesatuan sila-sila Pancasila menurut Notonegoro. Menurut Notonegoro, sila-sila Pancasila merupakan satu kesatuan utuh. Pancasila tersebut diuraikan sebagai berikut. Yang pertama itu ada kesatuan sila-sila Pancasila dalam struktur yang bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal. Susunan secara hierarkis mengandung pengertian bahwa sila-sila Pancasila memiliki tingkatan berjenjang, yaitu sila yang ada di atas menjadi landasan sila yang ada di bawahnya. Contohnya, sila pertama melandasi sila kedua melandasi sila ketiga melandasi sila keempat, dan sila keempat melandasi sila kelima. Kemudian, pengertian piramidal digunakan untuk menggambarkan hubungan hierarkis sila-sila Pancasila menurut urutan luas, dan juga dalam hal sifat-sifatnya. Dalam susunan hierarkis dan piramidal, sila ketuhanan yang Maha Esa menjadi basis kemanusiaan, persatuan Indonesia, kerakyatan dan keadilan sosial. Sebaliknya, ketuhanan yang Maha Esa adalah ketuhanan yang berkemanusiaan, yang membangun, memelihara, dan mengembangkan persatuan Indonesia, yang berkerakyatan dan berkeadilan sosial. Selanjutnya yang kedua itu ada hubungan kesatuan sila-sila Pancasila yang saling mengisi dan saling mengkualifikasi. Contohnya, yang pertama itu ada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa adalah ketuhanan yang berkemanusiaan, yang adil dan beradab, yang berpersatuan Indonesia, yang berkerakyatan, yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua itu ada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab adalah kemanusiaan yang berketuhanan yang Maha Esa, yang Persatuan Indonesia, yang berkerakyatan, yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga ada sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia adalah persatuan yang berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berkerakyatan, yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang keempat, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan adalah kerakyatan yang berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpersatuan Indonesia, yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang terakhir ada sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah keadilan yang berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berkerakyatan, yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Fatihah Rai Apriani atas penjelasannya. Telah berakhirlah presentasi dari kelompok kami, kemudian
Kita akan memasuki sesi tanya-jawab. Kami telah mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sekalian. Pertanyaan pertama datang dari Anissa Bilkis. Pertanyaannya yaitu, mengapa manusia selalu berfilsafat dan mengapa filsafat yang digunakan bangsa kita adalah Pancasila? Pertanyaan pertama ini akan dijawab oleh Febrianti. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Anissa Bilkis, mengapa manusia harus selalu berfilsafat dan kenapa harus Pancasila? Karena selama manusia hidup pada dasarnya selalu berfilsafat. Dengan adanya filsafat, dari adanya rasa ingin tahu, kemudian mengimplementasikannya dengan bertanya tentang hal-hal yang berhubungan dengan keberadaan manusia. Atau filsafat juga diartikan sebagai kegiatan manusia dalam mencari pertanyaan. Bangsa Indonesia menggunakan filsafat Pancasila dikarenakan Pancasila mampu memberikan jawaban mendasar tentang hakikat kehidupan bernegara, yaitu dalam susunan politik, sistem politik, bentuk negara, susunan perekonomian, dan dasar-dasar pengembangan ilmu pengetahuan terutama yang ada di Indonesia. Kurang lebihnya, mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Febrianti atas jawabannya. Selanjutnya, pertanyaan kedua datang dari Akila Fathiyah Ali. Pertanyaannya yaitu, apa yang dimaksud dari kausa formalis dalam Pancasila yang ditinjau dari kausal Aristoteles? Yang akan dijawab oleh Aprilia Salsabila. Kepadanya dipersilahkan. Ya, terima kasih moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Akila Fathiyah Ali. Pertanyaannya yaitu, apa yang dimaksud dari kausal formalis dalam Pancasila yang ditinjau dari kausal Aristoteles? Kausal formalis yaitu asal mula berupa bentuk, bagaimana wujud dan bangun sesuatu hal itu diadakan. Maka dibentuklah undang-undang dan sebagainya sebagai aturan negara, serta bentuk dan sistem pemerintahan seperti apa yang akan dijalankan. Apakah itu demokrasi atau otoritarian dan parlementer atau presidensial? Ada gambaran sebelumnya dalam pemerintahan baik, apakah demokrasi atau otoritarian yang mampu mensejahterakan rakyat dan parlementer, atau presidensialkah yang cocok dalam pemerintahan negara Indonesia? Kausal formalis Pancasila sebagai ideologi negara merujuk pada bagaimana proses Pancasila itu dirumuskan menjadi Pancasila yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945. Artinya, pidato Soekarno sebagai kausal formalis. Sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Aprilia Salsabila atas jawabannya. Kemudian, pertanyaan ketiga datang dari Alia Fatimah Az-Zahra. Pertanyaannya yaitu, apa yang dimaksud dari cabang keilmuan filsafat aksiologi? Pertanyaan ini akan dijawab oleh Vika Kartika. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Alia Fatimah Az-Zahra. Jadi aksiologi itu kan merupakan cabang filsafat ilmu yang membicarakan tentang tujuan ilmu pengetahuan itu sendiri dan bagaimana manusia menggunakan ilmu. Yang ingin dicapai aksiologi adalah hakikat manfaat yang terdapat dalam suatu pengetahuan. Objek kajian aksiologi adalah menyangkut masalah nilai kegunaan ilmu, karena ilmu harus disesuaikan dengan nilai-nilai budaya dan moral, sehingga nilai kegunaan ilmu itu dapat dirasakan oleh masyarakat. Aksiologi disebut teori tentang nilai yang menaruh perhatian, baik dan buruk atau good and bad, benar dan salah atau right and wrong, serta tata cara dan tujuan mean and end. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Vika Kartika atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan terakhir datang dari Almira Alrayan. Pertanyaannya, menurut kalian bagaimana cara merealisasikan masyarakat yang berfilsafat Pancasila? Pertanyaan terakhir ini akan dijawab oleh Fatihah Rai Apriani. Kepadanya dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Armin.
Almira? Itu jawabannya banyak cara untuk merealisasikan masyarakat yang berfilsafat Pancasila. Sebagai contoh konkretnya yang kita ketahui itu seperti pada saat pemilihan gubernur DKI Jakarta, masyarakat Jakarta diberi kesempatan untuk mengaspirasikan suaranya pada pilgub tersebut. Salah satunya dengan menerapkan hidup saling bertoleransi sesuai dengan sila pertama, masyarakat haruslah mengamalkan nilai-nilai Pancasila mulai dari sila ke-1 dengan menghargai antar agama sila kedua, dengan berlaku adil terhadap siapapun. Sila ketiga menjaga rasa persatuan antar masyarakat, sila keempat dengan musyawarah mufakat apabila ada masalah yang terjadi. Sila kelima merealisasikan saja dengan tindakan yang nyata seperti bergotong royong, beribadah di tempat ibadah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Fatihah Raya Apriani atas jawabannya. Berakhirlah sudah sesi tanya jawab serta presentasi kelompok kami. Izinkan saya untuk membacakan kesimpulan dari apa yang telah disampaikan oleh kami. Kesimpulannya adalah Pancasila sebagai filsafat mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Sila-sila Pancasila yang merupakan sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan organis. Artinya, antara sila-sila Pancasila itu saling berkaitan, saling berhubungan, bahkan saling mengkualifikasi. Pemikiran dasar yang terkandung dalam Pancasila yaitu pemikiran tentang manusia yang berhubungan dengan Tuhan, dengan diri sendiri, dengan sesama, dengan masyarakat bangsa, yang nilai-nilai itu dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dengan demikian, Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki ciri khas yang berbeda dengan sistem filsafat lainnya, seperti materialisme, idealisme, rasionalisme, liberalisme, komunisme, dan sebagainya. Demikianlah kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Dengan berakhirnya kesimpulan yang saya bacakan, maka berakhirlah juga presentasi dari kelompok kami. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan tingkah laku. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.